Dalam wadah masukkan 150 gram gula pasir, 4 butir telur ukuran sedang, setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai juga. Dengan cara diayak, tambahkan 200 gram tepung ketan hitam, 1 sendok teh coklat bubuk dan 25 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder. Coklat bubuk boleh tidak pakai ya, tapi diberi coklat bubuk rasanya akan lebih enak dan warnanya lebih hitam. Untuk hasil bolunya, 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml, mixer adonan dengan kecepatan yang paling rendah sampai semua bahannya tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya, karena bisa menyebabkan adonannya menjadi turun. Jadi memixernya selama beberapa detik saja. Tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai margarin cairnya tercampur rata saja dengan adonan. Mixer selama beberapa detik saja agar nanti adonannya tidak menjadi lebih cair. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Untuk mengaduknya jangan terlalu kuat-kuat karena nanti adonannya juga akan menjadi gagal atau menjadi lebih cair juga. Ini ya untuk hasil akhir adonannya, konsistensinya agak kental. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 21, tinggi 8 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Dengan bantuan tusuk sate, putar-putar adonannya seperti dalam video. Itu untuk meratakan adonan sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Atau bisa juga dihentakkan beberapa kali seperti ini ya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu, suhu 165, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Jadi panas oven sudah stabil. Panggang adonan memakai api atas bawah selama kurang lebih 55 menit dengan suhu 165. Untuk pemanggangan tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Setelah kurang lebih 55 menit saya panggang, alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat penuh loyang dan juga tidak kempes. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Jika memakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil.
Hentakkan loyang satu kali, ini nanti untuk memudahkan mengeluarkan dari loyangnya ya. Kemudian goyang loyang perlahan-lahan seperti dalam video. Lihat hasilnya tidak kempes ya. Keluarkan bolu dari loyangnya. Untuk yang masih gagal dalam pembuatan bolu ketan hitam, maka ikutin caranya seperti dalam video ya. Insya Allah tidak akan gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hasilnya benar-benar menul dan warnanya hitam cantik. Setelah bolu benar-benar dingin, siap dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak dan tidak seret. Ayak 150 gram tepung ketan hitam, setengah sendok teh baking powder, kemudian aduk-aduk sambil diayak agar tercampur dengan rata dan tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian sisihkan terlebih dahulu 100 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh SP. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih mengental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit atau juga dikembalikan ke kecepatan mixer masing-masing. Tambahkan tepung beras ketan hitamnya. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan adonannya tercampur rata saja. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil. Mixer lagi menggunakan speed yang paling rendah sampai tercampur rata saja untuk santannya. Tambahkan 65 ml minyak goreng, kemudian aduk balik sampai minyak goreng dan adonannya tercampur dengan rata atau tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti bolunya tidak bantat. Loyang saya menggunakan diameter 16 cm, lalu masukkan adonan. Jangan lupa untuk loyangnya diolesi dengan mentega. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa pula panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Ratakan adonan dengan cara memutarkan tusuk sate atau lidi pada adonannya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Kukus adonan selama kurang lebih 25 menit atau sampai bolu ketan hitamnya matang. Setelah 25 menit kita kukus, tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel pada lidinya, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang, sisir bagian pinggiran bolu lalu keluarkan bolu dari loyangnya.
Ini ya hasil bolu ketan hitamnya, sudah terlihat menul-menul dan juga tidak kempes. Setelah dingin, kemudian potong-potong bolunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar mantap.